Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebelum saya mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengenalkan diri saya. Mengenalkan nama saya Dani dari Pondok Pesantren Jamsu. Saya ingin menjelaskan mengenai kitab Mukhtasar Jidan. Kitab Mukhtasar Jidan. Kitab Mukhtasar Jidan itu kitab apa sih? Ternyata kitab Mukhtasar Jidan itu kitab yang membahas tentang ilmu alat seperti Jurmiyah dan Imriti seperti itu. Lalu pada video-video sebelumnya saya membahas mengenai Minang Saniyah. Loh, kok ini gak membahas tentang Minang Saniyah? Kok nggak channel apa namanya? Kok nggak sinkron? Setelah Minang Saniyah part 1 part 2 kok nahwu. Nah, nahwu ini sebenarnya penting dalam kita membaca kitab. Saya ingin ketika saya mengupgrade atau mengupload sesuatu di media sosial seperti ngaji seperti itu bukan tujuan untuk saya ingin memamerkan atau apa, tapi saya ingin suatu hari nanti saya tua, saya bisa melihat lagi, wah saya waktu kecil seperti ini. Jadi sebelum saya melanjutkan mengenai Minal Saniyah part 3-nya, saya akan berbagi sedikit mengenai Mukhtasar Jidan ini. Mukhtasar Jidan ini ilmu yang sangat penting ketika saya membaca Minal Saniyah agar tidak salah-salah seperti Minal Saniyah yang pernah saya upload. Itu saya menyadari bahwa saya salah membacanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalam. Kalam itu al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu lafaz yang tersusun atas dua kelas kata atau dua lafaz atau dua lafaz yang memberikan makna dan dengan bahasa Arab. Maksudnya apa? Ketika kita berbicara kalam, pembicaraan, itu pasti kita memiliki subjek, objek, predikat dan yang lainnya. Dan itu sudah pasti tersusun. Lah, kita hanya tahu itu dengan bahasa apa. Misalnya bahasa Inggris ya, maka verb atau dan kosakata lainnya itu dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu namanya adalah lafaz murakkab, mufid dan wato. Kenapa harus ada wato dengan bahasa Arab? Karena sering sekali terjadi ketika ada orang lindur, tapi itu sebenarnya kita tahu dia lindur bahasa Arab, tapi kita kok dia bisa bahasa Arab, padahal dia tidak tahu apa yang ia bicarakan. Maka kita harus dengan bahasa Arabnya disengaja. Nah, seperti itu. Kalam itu dibagi menjadi 3. Pertama kalam. Kalam itu lafaz yang tersusun sebuah kalimat dan memberikan makna kepada yang diajak bicara dan dengan cara bahasa Arab. Sedangkan kalim itu lafaz yang terbentuk atas 3 kelas kata. Yang pertama isim, fi'il dan huruf. Kalau qaul beda lagi. Kalau ini perkataan, entah itu menunjukkan sempurna atau tidak, tetap saja itu dinamakan qaul. Kalau itu perkataan seperti ulama, terkadang itu menjadi pertanyaan, kok ini enggak ini kok enggak sinkron ya? Kok seperti ini itu namanya qaul. Perkataan ulama. Apa itu kalimat lah? Kalimat ini, sedangkan kalimat itu memberikan makna yang tam, sempurna. Contoh, an-nailu, jangan. Contohnya Zaidun fil madrasah. Zaidun fil madrasah. Contoh mudahnya itu Zaidun di dalam sekolah, di sekolah. Nah, contoh yang tidak sempurna itu seperti apa? In Zaidun fil madrasah, jika Zaidun di madrasah. Nah, itu tidak sempurna. Jika Zaidun di madrasah maksudnya apa? Itu tidak, berarti itu tidak bukan kalimat. Nah, pembagian kalam itu dibagi menjadi 3, yaitu kalimat itu dibagi menjadi 3, isim, fi'il dan huruf. Apa itu isim? Isim itu kalimat yang tersusun atas kalimat isim kalimatun dalat ala maknam fi nafsiha walam tuktaram bi zamani wa. Nah, isim itu
Kalimatun dalat, kalimat yang memiliki makna tersendiri dan tidak disertai dengan pengertian zaman. Apa itu zaman dalam bahasa Arab? Itu waktu maksudnya. Nah, kok isim tidak dikasih pengertian waktu? Contoh, nama saya Aditya Madani, Dani itu masa mau dikasih zaman? Misalnya zaman itu seperti sudah atau akan dilakukan. Sudah Dani, kadang-kadang Dani itu kan maksudnya tidak sinkronnya, tidak bisa ditempatkan. Sudah Dani, sudah itu kan nama orang isim. Nah, sedangkan fi'il itu kebalikannya, kalimatun dalat ala makna fi nafsiha waktu rinat bisa mani wad'a. Nah, sedangkan fi'il itu pasti dia memiliki makna tersendiri dan pengertian zaman. Pengertian zaman itu, nah ini dia fi'il madi, fi'il mudhari, zaman istiqbal, mustaqbal dan lainnya. Seperti misalkan fi'il itu juga dibagi menjadi dua, fi'il madi dan fi'il mudhari. Fi'il apa itu fi'il madi? Fi'il madi itu kata kerja yang menunjukkan sudah. Contoh, kataba. Kataba itu di dalam kataba mengandung dhamir dia laki-laki. Kataba artinya dia laki-laki sudah menulis. Nah, bahasa Arab ini terlalu irit menurut saya. Loh, kok menurut yang saya baca, bahasa Arab ini terlalu irit. Kataba dia laki-laki sudah menulis. Jadi kalau kita mau bilang apakah dia laki-laki sudah menulis, jika ditulis dalam bahasa Indonesia pasti itu sangat banyak. Apakah dia laki-laki sudah menulis? Tapi kalau dalam bahasa Arab, hal kataba, cuma seperti itu. Terus ada lagi fi'il amar, itu menunjukkan makna tuntutan. Fi'il mudhari dulu. Fi'il mudhari itu kadang-kadang atau akan dilakukan. Fi'il mudhari itu kadang-kadang atau dilakukan. Nah, tanda dari fi'il mudhari itu bisa dilihat dari ana itu atau anita atau an yata atau yang lainnya yang bisa disebutkan alif, nun, ya dan ta. Itu tanda-tanda fi'il mudhari. Kalau ada alif, nun dan yata. Loh, kok alif, nun dan yata? Nah, nanti akan dibahas pada bab dhamir. Nah, fi'il mudhari itu akan atau sedang. Yaktubu artinya dia laki-laki sedang menulis, seperti itu. Lalu setelah kita masuk ke pembagian kalam, kita masuk pada i'rab. Isim ya, pertama kita tanda-tanda isim dulu. Tanda-tanda isim itu bisa dilihat dari 5 hal. Yang pertama bertanwin, yang kedua huruf akhirnya dijerkan, yang ketiga kemasukan huruf khafad, yang keempat huruf qasam, yang kelima berarti beralif lam. Nah, itu dia tanda-tanda isim. Contohnya al-kitabu, ada alif lam. Kitab itu menunjukkan ma'rifat. Kitab itu, nah alif lam itu sebagai tanda isimnya. Kitabun, tanwinnya mufrad itu tanwinnya sebagai tanda isimnya. Terus fil baiti, fil madrasati, kal badri, contohnya seperti bulan, kal syamsi dan lainnya, itu juga tanda huruf khafad. Min ila, an ala, fi ruba, ba, kaf, lam. Itu tanda khafad. Sebenarnya tanda khafad ada banyak, cuman hanya itu yang bisa disebutkan oleh saya. Terus huruf qasam. Nah, huruf qasam ini huruf sumpah. Huruf qasam itu ada wal wa, wal ba, wa ta. Ada wawu, ba dan ta. Misalkan wan naziati. Nah, itu ti, kok kenapa baca ti? Karena dia menjadi alamat isim atau dijarkan oleh wa. Wa-nya itu alamat isim, bukan wawu atau dan lainnya. Wallahi, demi Allah. Wan naziati, demi an-naziati itu. Lalu yang kedua tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il itu ada sekitar 7. Nah, di dalam kitab ini ada tanda-tanda fi'il. Nah,
Tanda-tanda fi'il itu ada 7. Yang pertama itu qad, sin, saufa, tak tanis yang disusunkan, dan tak tanis yang disukunkan. Lalu ada nun taukid, terus nun taukid ya muannas mukhatabah, ya itu. Lalu saya menjelaskan tentang qad, sin, saufa, tak tanis. Qad itu artinya sesungguhnya dan bisa kadang-kadang. Qad itu dibagi menjadi untuk 2 fiil. Yang pertama qad untuk fiil madhi, pasti artinya sesungguhnya. Loh, kok artinya sesungguhnya? Karena qad dalam fiil madhi itu kan kalimat kata kerja yang menunjukkan sudah dilakukan. Karena sudah dilakukan itu, maka kita berani menyebut sesungguhnya saya sudah makan, sesungguhnya saya sudah pergi. Nah, kita berani menyebut sesungguhnya itu dalam bahasa Indonesia itu seperti sudah percaya sekali bahwa itu sudah terjadi. Nah, qad ini ditempatkan pada fi'il madhi, itu sangat pas. Dan yang kedua qad pada fi'il mudhari, kadang-kadang itu kata keraguan. Loh, kenapa? Misalkan kemarin saya lewat ke depan pondok, berarti apa? Qad, kemarin saya lewat di depan pondok. Misalnya misalnya saya menulis di pondok, aktubu fil ma'had, saya menulis di pondok. Nah, ketika besoknya lagi dan itu saya akan melakukan, maka jika ingin ditambah qad atau dan lainnya, maka pakainya qad yang untuk fi'il mudhari. Qad aktubu fil madhi, kadang-kadang saya menulis di pondok, karena kemarinnya itu sudah pernah menulis, jadi nanti itu kita tidak tahu, makanya pakainya kadang-kadang. Nah, itu dari qad. Yang kedua itu ada apa ya, yang sin dan saufa. Nah, sin dan saufa itu berbedanya sin yang itu untuk dekat. Contoh, saya akan mengupload video ini. Nah, setelah itu saya upload. Nah, itu dia sin yang untuk lil qarib itu untuk yang dekat. Terus yang kedua saufa itu untuk yang lama. Misalnya saya akan mengupload video ini pada tahun 2030 misalkan. Itu saufanya akannya untuk lil ba'id, untuk yang waktu yang lama. Terus yang ketiga ada nun taukid. Nun taukid dibagi menjadi 2, nun taukid sakilah dan khafifah. Nun taukid sakilah itu yang bertasydid. Misalkan yaktubunna. Nah, ya nun itu sebagai nun taukid sakilah. Karena apa? Yaktubunnya sesungguhnya yaktubunna, dia laki-laki, yaktubu asalnya kan dia laki-laki menulis. Karena ada nun taukid yaktubunna, dia laki-laki benar-benar menulis. Nun taukid itu fungsinya untuk menguatkan. Misalkan saya membaca iqra, qara'a, yaqra'u. Misalnya saya membaca aqra'u. Misalnya saya ingin berbicara, saya itu benar-benar membaca. Maka aqra'unna, saya benar-benar membaca. Nah, itu yang sakilah. Yang khafifah pun sama, sebenarnya sama artinya, cuman bedanya pada kalau nun sakilah itu bertasydid, kalau nun khafifah itu sukun. Misalkan yaf'ulun, dia laki-laki benar-benar melakukan, artinya sama-sama menguatkan, itu benar-benar. Lalu terus yang untuk pertemuan selanjutnya kita membahas domir dan i'rab.
Nah, sebelum saya lanjut Minahas Saniyah, untuk metode membaca ini sangat penting karena saya takut ketika saya mengupload kitab Minahas Saniyah dan membacanya salah, itu menjadi kesesatan kita bersama. Jika ada kesalahan, mohon di komen saja pada komentar yang disediakan oleh YouTube-nya. Jadi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu.